Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani terus menjadi perhatian publik, apalagi setelah Reza Gladys melaporkannya ke jalur hukum. Perkembangan kasus ini semakin menarik ketika seorang peramal bernama Had Gumai ikut buka suara dengan ramalannya. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, Had Gumai menyebut bahwa hasil akhir dari perkara ini akan berpihak pada Reza Gladys. Ia bahkan menegaskan bahwa menurut penerawangannya, Reza Gladys tidak akan terseret masalah hukum. Sementara Nikita Mirzani justru berpotensi masuk penjara. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa penerawangan hanyalah hasil batin dan bisa saja benar atau meleset, sebab semuanya tetap bergantung pada kehendak Tuhan. Pernyataan ini sontak memicu reaksi beragam dari netizen yang budiman. Ada yang menilai ramalan tersebut sekadar opini pribadi. Ada pula yang merasa ramalan tidak seharusnya dijadikan patokan. Namun, kehadiran ramalan tersebut menambah panas polemik antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang sudah lama menyita perhatian publik. Bahkan, banyak netizen yang berbakti menyindir bahwa kasus ini seperti pertarungan tanpa akhir, di mana keduanya sama-sama mengalami kerugian, baik secara materi maupun nama baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nikita Mirzani powernya tuh di sosial media tuh sangat luar biasa menurut gua guys. Makanya udah kagak aneh tuh kalau misalnya bayaran dia tuh emang mahal gitu. Udah banyak kan tuh ya seliweran berita tentang Bank BCA tuh ya kan. Perkara Nikita Mirzani ngomong begitu aja tuh ya kan, katanya sahamnya tuh turun katanya. Perkara cuma ngomong beberapa detik aja tuh langsung rame. Lu tau, lu coba deh ke akun TikTok bank itu deh. Lu lihat dah komen-komenannya dah. Wih, netizen itu cepet banget. Dan juga netizen nih ya kan udah cari tuh ya kan pegawai-pegawai apa segala macam gitu. Kata gua astagfirullahalazim, cepet banget. Udah tahu nih kita Mirzani powernya itu di sosial media itu sangat kuat ya. Nggak usah nyari gara-gara dah kata gua. Bener, dikorek sambil liang lahat juga lo. Tapi gue jujur ya, pengguna bank tersebut gitu ya kan guys. Tapi gue tuh kayak agak was-was sih sebenarnya, kayak aduh gitu, gue takut nih. Tapi kayak apa deh gitu. Tapi kayak aduh males banget deh gue pindahin juga tapinya. Tapi semoga aja guys ya kagak ada lagi tuh kasus-kasus seperti Nikita Mirzani itu ya kan ya guys ya. Mutasi rekeningnya diobrak-abrik. Semoga aja kagak ada. Tapi jujur gue was-was. Ini tuh pengacara-pengacara pada kenapa sih? Kalian lihat kan preskon kemarin yang pengacara yang katanya dianiaya sama pengacaranya DRG. Dia tampilin tuh bukti kalau dia tuh dianiaya berat sama pengacaranya DRG dan pengacaranya Dr. Andreas kalau nggak salah aku namanya. Tapi aku tuh nggak lihat guys penganiayaan yang diberikan sama pengacaranya DRG itu gitu loh. Dia tampilin kan itu buktinya. Dia tuh cuma menunjukkan kalau dia dipukul ininya pas salaman, terus pengacaranya DRG itu mukul ini dia. Itu tuh biasa banget pemain bola tuh salaman itu kayak gitu loh. Dan itu cowok-cowok tuh banyak salaman yang kayak gitu. Kenapa harus dipermasalahkan gitu loh. Terus dia juga nampilin yang dia dipegang sama cowok kacamata tuh ininya gitu loh. Cuma dia pegang sampai lambungnya bisa disuntik obat keras katanya. Bisa ya, hebat juga tuh berarti dipegang ininya sampai lambungnya rusak gitu ya. Udahlah pengacara-pengacara, kalian tuh pengacara, tanganilah kasus klien kalian gitu loh. Jangan bikin drama huru hara ini itu. Jadi kalian tuh nggak ada harganya, nggak ada nilainya gitu loh di mata kita gitu loh. Kalian tuh jangan membodoh-bodohi netizen, jangan membodoh-bodohi rakyat Indonesia. Kasihlah, kalau kalian mau berperang secara hukum, berperang secara otak ya sudah, jangan berperang dengan drama gitu. Jangan buat drama Korea, drama telenovela, enek tau nggak sih nontonnya? Udah para tua. Selamat siang, Dr. Reza Gladys. Itu pesan dan usul saran dari saya. Kalau Anda ikut, silakan. Kalau Anda tidak ikut pun silakan. Karena saya manusia diciptakan punya hati dan perasaan. Saya tahu Anda di dalam tekanan
tekanan batin sekarang. Oke? Lakukan sesuai prinsipmu. Jangan dengar orang yang ada di sekitarmu. Oke? Kalau kamu keluar dari zona tekanan, percayalah pada dirimu sendiri. Ya? Dan pesan untuk sirkus di luar sana, bagian-bagian sirkus dari Dr. Reza. Kamu biar 4-5 orang atau 10 sekalipun menyerang Nikita saja toh. Ya, hanya Nikita saja yang kamu nyerang toh. Tapi Nikita seorang, dia membongkar semua dari Dr. Reza, CPU, hakim, bahkan bank pun dia hadapi sendiri tanpa sirkus-sirkus di sekelilingnya. Hanya pengacara dan dia seorang. Yo, hebat yang mana? Hebat yang mana? 5 orang lawan 1 atau 1 lawan semuanya? Pokoknya Mbak Niki gigih, wanita gigih. Mantap, lanjut. Support Save Nikita, support for Nikita Mirzani. Love you. Wow, kejutan besar. Apa gue bilang kejutan besar? Reza Gladys, Ger. Gue liat di TikTok tuh FYP gue ya. Gue baru buka nih, ya FYP gue. Gue baru jalan-jalan, baru gue buka. Geger dunia pertiktokan. Katanya Reza Gladys itu diseret KPK ataupun menjadi tersangka. Mana buktinya? Bukti belum ada, tapi tadi tuh. Kalau sudah ada buktinya, pasti dia udah ada tuh pakai baju oranye. Ini kan gak ada dia pakai baju oranye sama sekali, belum ada buktinya. Lo kadang-kadang ngadi, udah pingin lihat, sejumlah mata tuh, karena duit berkata lain. Semua orang kalau punya duit, berkata lain. Hebat, sampai Mami Nikita Mirzani aja susah. Tapi kan Mami Nikita Mirzani seperti itu, semua itu kebuka, satu persatu itu kebuka. Jadi sabar aja dulu. Cuman kalau untuk yang Reza ini kata dia sama KPK, ketangkap sama KPK atau diseret sama KPK, cukup belum lihat videonya, belum gue lihat, cuman kata-kata doang. Jadi gue belum, cuman kayak itu doang. Kok udah ngeliat langsung gitu ya, dia udah pakai baju oranye baru. Tidak ada, gak usah buat yang ngadi-ngadi deh. Katan ya. Tapi gue berharap sih Mami Nikita tuh ntar dulu udah keluarnya. Kenapa? Gue pingin lihat tuh ya, pasti banyak banget tuh. Bukannya ini, pasti banyak banget tuh. Nanti aku buka lainnya. Wow, dum gitu kan ya. Jangan buru-buru dah. Banyak banget episode-nya, gue suka. Kasian juga sih. Maksudnya gini guys, sebelum itu pelakunya juga tertangkap, jangan dulu Mami bebas. Harus tertangkap sih ya. Kenapa ya lebih banyak netizen yang mendukung Nikita Mirzani daripada Dr. Reza Gladys? Padahal secara posisi kan Dr. Reza Gladys adalah korban. Ya, narasi ini mungkin akan membuat sebagian orang tidak nyaman ya. Tapi percayalah Sahabat Cendol, ini hanyalah pandangan reflektif. Jadi kalau didengar dengan nurani ya, mungkin ada kebaikan yang bisa dipetik. Sejak awal kasus ini bergulir, Reza Gladys menurut hemat netizen channel kalah dalam strategi komunikasi. Jadi di tengah derasnya opini publik, ia diduga menyebarkan rekaman suara ya, yang justru membuat banyak orang semakin yakin bahwa Nikita Mirzani tidak melakukan pemerasan. Alih-alih menguatkan posisinya, langkah ini malah membuka ruang tafsir yang melemahkan persepsi publik terhadap dirinya. Selain itu, pendukung Reza Gladys memang gencar ya Sahabat Cendol berkampanye soal anti-bullying ya. Tapi ironisnya justru ada yang melakukan penyerangan personal terhadap Nikita Mirzani. Bahkan sampai menyerempet pada hal-hal sensitif tentang almarhumah Ibu Nikita Mirzani.
Ya, menurut netizen Cendo ya, secara psikologi komunikasi jelas melemahkan posisi Reza. Karena masyarakat kan menilai ya, ada kontradiksi antara pesan yang disampaikan dan perilaku dari pendukungnya. Ketika Reza Gladys mulai speak up ya sahabat channel, banyak yang justru melihat sisi lain dari Reza Gladys. Dari kesan awal yang kalem, pendiam, kemudian berubah menjadi lebih ceplas-ceplos di media gitu ya. Lalu kembali tampil secara emosional dan menangis di podcast. Ya tentunya bagi sebagian netizen, inkonsistensi ekspresi inilah yang menimbulkan kebingungan ya. Mana sebenarnya karakter asli dari Reza Gladys? Kalem, lantang, atau keduanya bergantian sesuai dengan momentum. Nah, Sobat Channel, dalam kajian ilmu komunikasi dan psikologi sosial, konsistensi merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk kredibilitas. Ya, kita masyarakat cenderung lebih mudah percaya pada figur yang menampilkan keselarasan antara kata, tindakan, dan ekspresi. Jadi ketika ada perbedaan gaya komunikasi ya Sobat Channel yang terlalu kontras gitu ya, kepercayaan bisa goyah meskipun posisi formalnya sebagai korban. Nah, Sobat Channel, dari sini kita bisa belajar bahwa di era media sosial ya, menjadi korban saja tidak cukup. Jadi ada strategi komunikasi ke publik tentunya ya, konsistensi sikapnya, serta perilaku pendukung yang sangat menentukan arah simpati masyarakat.